kita akan membahas soal-soal teorema Pitagoras itu. Di sini ada beberapa soal Ibu buatkan. Soal yang pertama, perhatikan gambar. Hitunglah panjang garis AC. Nah, di gambar ini ada sebuah segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ABC itu siku-siku di B. Nah, sekarang ada sisi AB itu 6 cm, kemudian panjang sisi BC 8 cm, maka kita akan mencari panjang AC. Nah, panjang AC itu merupakan sisi miring pada sebuah segitiga siku-siku. AC kuadrat adalah sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, sekarang AB-nya kita masukkan. Berapa panjang AB? 6. Ya, berarti 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Sama dengan 6 kuadrat itu 36, 8 kuadrat itu 64, kemudian dijumlahkan 36 ditambah 64, 100. Nah, untuk mencari panjang AC, tinggal kita akarkan. Akar dari 100 sama dengan, maka panjang AC adalah 10 cm. Oke ya. Kita lanjut contoh soal yang kedua. Di sini soalnya berbunyi, diberikan sebuah segitiga siku-siku PQR, siku-siku di Q, dengan panjang PQ sama dengan 10 cm, kemudian panjang sisi PR-nya 26 cm, maka hitunglah panjang sisi siku-siku yang lainnya. Wah, di sini yang diketahui adalah panjang sisi miring dengan satu buah sisi siku-siku. Berarti kita mencari panjang sisi siku-siku. Nah, tentu teorema Pitagoras yang kemarin ya, kita buatkan gambarnya seperti ini. Nah, yang ditanyakan ini, panjang QR. Ini artinya sisi siku-siku. Maka rumus Pitagorasnya untuk mencari QR kuadrat adalah, karena sisi yang terpanjang dalam sebuah segitiga siku-siku itu adalah sisi miring, berarti QR kuadrat itu sama dengan PR kuadrat dikurang PQ kuadrat. Nah, PR kuadratnya 26, berarti 26 kuadrat, dikurang PQ-nya 10, berarti dikurang 10 kuadrat. Kita cari 26 kuadrat itu 676. Dikurang 10 kuadrat, 100 ya. Kemudian 676 kita kurangkan dengan 100. 576. Nah, untuk mencari panjang QR, berarti tinggal diakarkan. Akar dari 576 adalah 24. Nah, inilah panjang dari QR tadi, yaitu 24. Sangat mudah. Sebuah segitiga siku-siku memiliki sisi miring sepanjang 35 cm. Ayo, apa itu sisi miring? Apa istilahnya kemarin? Iya, hipotenusa. Masih ingat ya? Berarti panjang hipotenusanya 35 cm. Kemudian sisi alas memiliki panjang 28 cm. Maka tentukanlah luas segitiga. Nah, kalau kita mencari luas segitiga, kita butuh adalah panjang alas dan tinggi. Berarti luas segitiga kalian pasti masih ingat ya, yaitu alas kali tinggi dibagi 2. Segitiga siku-siku ya, dengan tingginya kita lambangkan dengan huruf T. Kemudian sisi siku-sikunya panjangnya 28 dan sisi miringnya 35 cm. Nah, kita akan mencari panjang dari T itu. Berarti T sama dengan, langsung aja pakai akar, bisa ya? Langsung, akar dari
35 kuadrat dikurang 28 kuadrat. Kenapa kurang? Karena yang ditanyakan adalah panjang sisi siku-siku. Tambah itu hanya untuk panjang sisi miring. Kalau kita mencari hipotenusa atau sisi miringnya boleh kita menggunakan tanda tambah. Tapi selain dari itu, rumus di sini tandanya kurang. Berapa 35 kuadrat? Kita cari 1225. Kemudian ini akar ya, akar dari 1225 dikurang 28 kuadrat, 784. Nah, kemudian kita kurangkan. Hasilnya 441. Nah, T itu tentu akar dari 441 adalah 21. Jadi tingginya 21 cm. Nah, barulah kita akan mencari luas segitiga. Rumusnya seperti yang tadi kalian bilang apa? Luas segitiga? Iya, alas kali tinggi dibagi 2. Nah, alasnya berapa tadi? Nih, alasnya 28 cm. Kali tinggi yang barusan kita peroleh 21 cm. Kemudian dibagi 2. Nah, disederhanakan 28 dibagi dengan 2, 14. Tinggallah 14 cm kali 21 cm sama dengan 294 senti kali senti menjadi sentimeter pangkat 2. Nah, begitu cara mencari luas dari segitiga ini. Kemudian aplikasi teorema Pitagoras yang lain. Kita lihat contoh soal kita yang berikut ini. Di sini ada lingkaran. Di dalam lingkaran ada bangunan apa? Seperti apa bangunan yang ada dalam lingkaran? Layang-layang. Iya, betul. Nah, sekarang perhatikan layang-layangnya ada dalam bentuk segi 4 ya, A, B, C, D. Panjang AB berarti panjang ini ya, yaitu sama dengan panjang BC. Nah, panjangnya 8 cm. Ini juga 8 cm. Kemudian panjang CD itu sama dengan panjang AD. Berapa panjangnya? 6 cm. Nah, ditanyakan berapa panjang dari AC. Nah, ini yang ditanyakan. Bagaimana cara mencari panjang AC? Tentu kita tidak bisa langsung gitu. AC sama dengan sekian, tidak bisa. Kita perhatikan dulu. Layang-layang itu kalau kita bagi 2, perhatikan dia akan menjadi sebuah segitiga. A, B, D. Jadi layang-layang ini kalau kita bagi 2, dia akan menjadi 2 buah segitiga, yaitu segitiga ABD dan CBD, sama dan sebangun. Nah, tentu di A ini dia siku-siku. Kemudian di sini panjangnya 8, ini 6. Wow, berarti segitiga ini berlaku lagi teorema Pitagoras. Nah, kalian udah sering kan menggunakan angka 6, 8. Ya udah, berarti ini 10. Ya, jadi lama-lama kalian akan hafal nih. Kalau ada sisinya, sisi siku-sikunya 6 dan 8, maka sisi miringnya adalah 10. Nah, dari sini kita akan bisa dulu cari luas segitiga dari ABD dulu deh. Ya. Nah, kita cari dulu luas segitiga ABD. Yaitu alas kali tinggi dibagi 2. Alas yang bisa kita gunakan di sini bisa 8, bisa juga 6. Terserah. Kalau alasnya 8 tentu tingginya 6. Kalau alasnya 6 tingginya 8. Karena pada segitiga siku-siku alas dengan tinggi saling tegak lurus. Kalau alasnya kita ambil 8, tingginya kita ambil 6, kemudian kita bagi 2.
8 bagi 2, 4. 4 kali 6. Luas segitiga ABD yaitu 24. Nah, misalkan A sampai ke sini, titiknya E dulu deh. Nah, di sini ya. Nah, kita buka lagi segitiganya. Segitiga. Nah, di sini misalkan titik E ya. Nah, di sini titik B-nya tadi, ini titik D, di sini titik A. Nah, di sini tadi BD kan sudah dapat di atas yaitu 10. Nah, tinggi ini yang akan kita cari dulu. Nah, AE itu berapa? T-nya itu berapa? Tentulah kita dapatkan dari luas segitiga ABD. Nah, untuk mencari T sama dengan berapa, kita gunakan rumus luas segitiga lagi. Luas segitiga ABD sama dengan setengah kali alas. Nah, sekarang alasnya bukan AB lagi yang kita ambil, bukan. Tapi kita akan ambil alasnya adalah BD. Jadi, setengah dari BD kali tinggi, ya. Nah, setengah dari BD. BD-nya tadi sudah kita dapatkan 10 cm. Kemudian kali T. Nah, T-nya ini akan kita cari. Nah, luas ABD tadi sudah kita dapatkan di sini. 24. Nah, kita gantikan. Kita substitusikan 24 cm pangkat 2 di sini. Nah, kita bagi dulu nih, setengah dari 10, 5 ya. Sehingga 24 cm persegi sama dengan 5 cm kali T. Nah, bisa dong T-nya kita cari. Tentu menjadi 24 cm persegi dibagi dengan 5 cm. Nah, 24 dibagi 5 dapatnya 4,8 cm. Nah, kalau T kita udah dapatkan, panjang si AC ya. Panjang AC itu kan sama saja dengan 2 kali dari panjangnya T, ya enggak? Jadi T di sini, ini kan tadi T nih. Nah, AC itu 2 kali dari T. Berarti 2 kali dari 4,8 cm. Sama dengan 9,6 cm. Ya, sangat mudah. Kita lanjutkan. Udah capek belum? Oh, belum ya. Semangat terus ya. Kita lanjut contoh aplikasi Pitagoras pada soal yang kelima. Ada yang ingat? Volume limas adalah iya. Betul ya. Yuk kita cari. Kita di sini membutuhkan tinggi ya. Yaitu dilambangkan di sini, misalkan tinggi itu T ke lantai. Di sini Bu misalkan titiknya titik E deh. Sehingga TE itu lambangnya misalkan dengan T kecil ya. Kemudian panjang alasnya berbentuk persegi. Ini akan kita kerjakan. Pertama kita akan mencari T dulu. Nah, untuk mencari tinggi T, tentu kita pakai rumus Pitagoras ya. Akar dari sisi miringnya 15, berarti 15 kuadrat dikurang 9 kuadrat. Akar dari 225 dikurang 81 sama dengan 144. Tinggi limas yaitu 12. Nah, barulah kita masukkan ke rumus volume tadi. Sepertiga kali luas alas kali tinggi. Jadi ini S kali S, sisi kali sisi, ini adalah luas alas atau luas persegi karena di sini alasnya berbentuk persegi. Oke, sama saja dengan sepertiga kali sisi alasnya tadi 18 kali 18 kali tinggi yang barusan kita peroleh yaitu 12.
Nah, disederhanakan, sepertiga dari 18 itu 6, sehingga tinggal 6 kali 18 kali 12. Hasilnya 1296.